Hari mulai gelap, sewaktu Alia menuruni bus di perhentian kecil di pinggir kampung. Dia baru pulang dari kota, setelah hampir 5 tahun tidak menjejakkan kaki ke tanah kelahirannya. Banyak yang telah berubah dalam hidupnya, namun satu hal yang kekal terpahat di hatinya. Kenangan di rumah lama peninggalan keluarganya yang kini telah sepi tanpa penghuni. Langkahnya perlahan menapaki jalan tanah merah yang basah akibat hujan renyai-renyai. Di kiri kanan lorong, pokok-pokok tua menjulang tinggi dan bunyi unggas malam mula mengambil tempat dalam keheningan. Setiap langkah mengembalikan serpihan kenangan masa kecil tawa ayahnya di anjung rumah. Suara nyaring ibunya memanggil dari dapur, dan gurauan adiknya yang kini hanya tinggal nama di batu nisan. Rumah itu berdiri di ujung lorong, terlindung di balik rumpun bulu dan pohon rambutan yang semakin liar. Cat pada dinding papan sudah mengelupas, dan tingkap kayunya terbuka sedikit, seolah-olah menunggu seseorang kembali. Alia berdiri beberapa saat di hadapan rumah itu. Dadanya berombak kecil. Ada rasa yang tidak mampu dijelaskan. Rindu, takut, dan hampa bercampur menjadi satu. Dia membuka pintu yang masih menggunakan tombol besi lama. Pintu itu berbunyi nyaring, mencari kesunyian. Bau lama yang pekat menyerbu hidupnya. Gabungan habuk, kayu reput, dan masa silam yang tidak pernah benar-benar pergi. Dia melangkah masuk dan memandang sekeliling. Perabot masih seperti dahulu, hanya diselaputi debu tebal. Gambar keluarga di dinding condong sedikit, dan jam lama di sudut ruang tamu terhenti pada pukul 2. Di bilik tidurnya, segalanya seolah beku. Buku-buku sekolah menengah masih tersusun di rak. Anak patung kecil yang diberi oleh ibunya masih di ujung katil. Alia duduk di birai katil. Tangannya menggenggam kain selimut yang sudah pudar warnanya. Air matanya menitis perlahan. Bukan karena kesedihan semata, tetapi karena kekosongan yang begitu dalam. Malam itu, dia tidur di rumah itu buat pertama kali dalam tempo 5 tahun. Namun, tidurnya tidak lena. Seperti ada sesuatu yang bergerak dalam rumah. Langkah perlahan. Bunyi daun pintu berkeriut. Desahan napas. Bukan miliknya. Dia terjaga dengan peluh dingin, tetapi tiada siapa di sana. Namun satu perkara yang aneh, jam lama di ruang tamu itu kini berdetik semula, dan jarumnya menunjukkan pukul 2, tepat seperti saat keluarganya maut dalam kebakaran dahulu. Alia tidak pernah menceritakan kepada sesiapa tentang malam itu. Namun sejak dia kembali, rumah itu tidak pernah sunyi. Kadangkala dia mendengar suara ayahnya memanggil dari dapur. Kadangkala bau masakan ibunya memenuhi ruang. Dan setiap malam, jam tua itu berhenti tepat pukul 2. Bagi Alia, rumah itu bukan sekadar tinggalan sejarah. Ia adalah penjaga kenangan, dan mungkin juga penjaga roh-roh yang masih menunggu kepulangan terakhir.